Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatku dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang sangat besar ini? Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, nat firman Tuhan pagi hari ini memusatkan hati kita pada prioritas hati, hikmat di atas segalanya. Bayangkan jika Tuhan datang kepada kita dalam sebuah mimpi dan berkata, minta apa saja yang ingin kuberikan kepadamu. Kebanyakan orang mungkin akan minta kekayaan, kesehatan, umur panjang, atau kehancuran bagi musuh-musuhnya. Namun Salomo, raja muda yang baru saja naik tahta, mengejutkan kita dengan permintaannya. Ia tidak meminta sesuatu untuk kenyamanan dirinya, melainkan ia meminta hikmat. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari dari doa Salomo ini. Yang pertama, kerendahan hati dalam mengakui keterbatasan. Saudara-saudara terkasih, Salomo memulai dengan menyadari posisinya sebagai hamba dan mengakui bahwa tanggung jawabnya jauh lebih besar daripada kemampuannya. Kalimat siapakah yang sanggup menunjukkan bahwa ia tidak mengandalkan kecerdasan atau latar belakangnya sebagai putra Daud. Ia tahu bahwa tanpa bantuan Tuhan ia akan gagal. Hikmat sejati selalu dimulai dengan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Yang kedua yang dapat kita pelajari, fokus pada tujuan bukan fasilitas. Bapak Ibu Saudara terkasih, Salomo memohon hati yang penuh pengertian. Dalam bahasa aslinya adalah lepsomea atau hati yang mendengar. Ia ingin memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan agar bisa membedakan manakah yang benar dan manakah yang jahat. Fokusnya adalah agar ia bisa menjalankan tugasnya dengan benar bagi umat Tuhan. Doanya berpusat pada kepentingan orang lain dan kemuliaan Tuhan, dan bukan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah pentingnya daya pembeda. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dunia yang penuh dengan wilayah abu-abu, di mana batas antara yang benar dan yang salah seringkali kabur, kita membutuhkan lebih dari sekedar kepintaran intelektual. Kita butuh hikmat ilahi untuk bisa melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Hikmat adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar di tengah situasi yang sulit. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan senang dengan doa Salomo. Karena Salomo mengutamakan hikmat untuk melayani, Tuhan akhirnya memberikan segala sesuatu yang tidak ia minta, kekayaan dan kehormatan. Pelajaran bagi kita jika kita mengejar hati Tuhan dan memohon hikmatnya untuk melakukan bagian kita dengan benar, maka Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita dan yang lain. Lewat bagian firman Tuhan ini juga ada beberapa poin penting yang menjadi perenungan kita. Poin yang pertama, kerendahan hati adalah pintu gerbang hikmat. Bapak Ibu Saudara terkasih, Salomo memulai doanya dengan kesadaran akan keterbatasan dirinya. Ia menyebut dirinya sebagai hamba dan mengakui bahwa tanggung jawab yang ia pikul jauh melampaui kekuatannya. Seringkali kita merasa mampu menangani hidup kita sendiri sampai masalah besar datang. Salomo mengajarkan bahwa sikap hati yang benar
adalah mengakui ketidaksanggupan kita di hadapan Tuhan sejak awal. Hikmat hanya akan mengalir ke dalam hati yang cukup rendah untuk mengakui bahwa ia butuh Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita merasa sanggup karena kekuatan kita sendiri, atau kita sadar bahwa kita butuh Tuhan di setiap hal yang kita lakukan? Poin yang kedua adalah hati yang mendengar. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya, hati yang penuh pengertian secara harafiah berarti hati yang mendengar. Hikmat sejati bukan sekedar memiliki kecerdasan intelektual atau EQ tinggi, melainkan memiliki hati yang tajam untuk mendengarkan suara Tuhan. Salomo menyadari bahwa untuk memimpin manusia, ia harus lebih dahulu bisa mendengar Tuhan. Perenungan bagi kita, apakah kita lebih banyak berbicara dan bertindak, atau lebih banyak diam dan mendengar tuntunan Tuhan sebelum mengambil tindakan? Poin yang ketiga, kekuasaan sebagai amanah bukan kepemilikan. Para sahabat yang diberkati Tuhan, perhatikan bahwa Salomo menyebut rakyatnya sebagai umatmu, bukan rakyatku. Salomo sadar bahwa posisi yang ia tempati adalah titipan orang-orang yang ia pimpin, bukan miliknya untuk dieksploitasi, melainkan milik Tuhan untuk dilayani. Ini mengubah perspektif kepemimpinan dari memerintah menjadi mengembalakan, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, atau pelayanan. Sadarkah kita bahwa orang-orang di sekitar kita adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita? Kesadaran ini akan membuat kita memimpin dengan rasa takut akan Tuhan. Yang keempat yang bisa kita renungkan adalah kebutuhan akan daya pembeda. Saudara-saudara terkasih, Salomo meminta kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Di dunia dengan penuh dengan wilayah yang abu-abu, di mana yang salah seringkali terlihat benar dan yang benar seringkali tidak populer, kita membutuhkan daya pembeda. Banyak keputusan dalam hidup bukan sekedar memilih antara yang buruk dan baik, tetapi antara yang baik dan yang terbaik menurut Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan, kita akan mudah tertipu oleh penampilan luar atau keuntungan sesaat. Poin yang kelima, fokus pada tujuan dan bukan fasilitas. Salomo tidak meminta alat, kekayaan, atau militer untuk memerintah, melainkan kapasitas hati, yaitu hikmat untuk melayani. Seringkali doa-doa kita penuh dengan permintaan akan fasilitas, yaitu uang, kesehatan, kelancaran bisnis, dan lain sebagainya. Tuhan tidak melarang hal itu, tetapi Dia lebih senang ketika kita meminta kualitas batin yang memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Ketika Salomo minta hal yang tepat, Tuhan berikan bonus berupa segala sesuatu yang tidak ia minta, yaitu kekayaan dan kehormatan. Bapak Ibu Saudara terkasih, hikmat bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tetapi tentang seberapa dekat kita mendengar suara Tuhan untuk melakukan yang benar. Karena itu, jangan meminta hidup yang mudah, mintalah hati yang penuh pengertian, agar dalam situasi sesulit apapun kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Meskipun banyak onak duri, meskipun banyak tantangan, asal bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan melewati itu semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya, amin.